Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Pada hari ini kita akan melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan untuk dilema etika. Gimana kabarnya Pak hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mempersingkat waktu, kita mulai saja wawancaranya. Boleh. Sini kita akan wawancara banyak 8 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam yang harus kita hadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar, tapi saling bertentangan yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam mengambil keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah itu, permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk biasa memetakan apakah kasus tersebut merupakan tujuan moral atau dilema etika. Jadi kita harus mengidentifikasi kasus-kasusnya terlebih dahulu, kemudian memahami masing-masing kasus apakah masuk dilema etika atau rujukan moral. Baik, yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus dilema etika akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut. Memahami fitur apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini, dan seterusnya. Baik, dia harus mempertimbangkan hal-hal yang sama-sama benar, kemudian memahami faktor-faktornya Pak. Setiap etika harus dipahami dan mempertimbangkan hal-hal tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang saya lakukan selama ini adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu, saya menentukan siapa yang terlibat dalam hal ini. Seringkali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta.
Kemudian saya melakukan pengujian yang benar atau salah. Melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan, menyelesaikan atau opsi dilema selanjutnya. Saya akan membuat keputusan, kemudian mengidentifikasikannya. Baik, jadi ada langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk prosedur untuk pengambilan keputusan, yaitu dengan identifikasi permasalahan, kemudian mengenali apa yang bertentangan, kemudian siapa yang terlibat, kemudian ya fakta-fakta, mengumpulkan fakta-fakta, kemudian menguji dengan 9 langkah ya. Kemudian menyelesaikan dengan opsi trilema, kemudian membuat keputusan dan merevisikan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip berpikir, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, orientasi pada aturan yang hemat, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka pendek dan jangka panjang juga merupakan hal yang efektif. Sekalian itu juga seringkali saya melakukan diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan yang ada. Jadi yang selama ini anggap efektif yaitu dengan menggunakan 3 prinsip berpikir ya, seperti yaitu berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berorientasi pada aturan berlaku, aturan yang benar, kemudian mengutamakan rasa peduli, kemudian memperhatikan dampak ya Pak, ada dampak jangka panjang, jangka pendek, sehingga kemudian melakukan diskusi juga dengan para guru dengan kepentingan untuk menyelesaikan buat keputusan dan menyelesaikan sebuah kasus. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah adanya rasa keadilan dan rasa kasihan atas perlakuan yang sama pada semua orang. Kemudian timbulnya perbedaan pendapat tentang sebuah keputusan, perbedaan latar belakang, pemikiran dan pemahaman, sehingga berkelompok kecil melawan kelompok besar. Namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai kebajikan yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku. Baik, yang selama ini Bapak anggap tantangan adalah itu tadi kan rasa keadilan, rasa kasihan ya. Tentunya biasanya kalau kita menghadapi kasus ya memang keadaan ini saling berlawanan, karena kita mau adil, kita mau juga kasihan. Artinya perbedaan ini kita harus mengembalikan ada aturan-aturan yang berlaku dan nilai-nilai kebajikan. Tentunya kita sebagai manusia ya, manusia tentunya
kita harus peduli, memiliki rasa peduli. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau tentang itu, kami tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan? Secepatnya tergantung dari jenis kasus yang kepentingan kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua yang warga sekolah. Pak, jadi Bapak tidak memiliki jadwal tertentu ya, nah harus melihat dulu prioritasnya. Jika kasus ini segera diselesaikan ya, maka bisa langsung diselesaikan ya. Kemudian melibatkan dengan semua warga agar kondisi kondusif ya Pak untuk semua warga sekolah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Saya melakukan komunikasi dulu yang baik dengan guru dan semua warga sekolah. Pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam mengambil keputusan. Baik, jadi Bapak melakukan komunikasi dengan para guru dan semua warga. Kemudian bagaimana juga mengelola emosi dan memahami teori-teori tentang pengambilan keputusan. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya atau terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, apakah pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika? Semua persoalan atau semua kasus bisa diselesaikan, dicari jalan keluarnya. Jika kita diskusi bersama guru dan warga sekolah dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik buruknya, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjangnya, serta demi kebaikan bersama di sekolah. Ya, Pak. Jadi semua persoalan atau kasus-kasus bisa diselesaikan Pak, bisa kita cari jalan keluarnya. Kemudian dengan diskusi bersama guru warga sekolah, kemudian mengacu pada aturan-aturan yang berlaku, mempertimbangkan dampak-dampaknya, baik dampak baik buruk jangka pendeknya, untuk mencapai suatu demi kebaikan bersama. Oke Pak, baik Pak, terima kasih banyak atas wawancaranya pada hari ini. Semoga kita semua sehat-sehat. Amin. Baik, kita akhiri wawancara kita pada hari ini. Terima kasih kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Maaf kita waktu sedang kesibukan rangka wawancara dan pengambilan keputusan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mulai wawancaranya. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih atas kesempatan untuk hadir di sekolah kami. Kemudian kita berdiskusi hari ini tentang etika. Kemudian pada dasarnya dilema etika dan atau kebutuhan moral ini sudah lama. Cuma konsep pemahaman pimpinan sekolah kemudian sebagai saya tidak paham. Saya termasuk orang-orang yang lambat generasi. Alhamdulillah bahwa sebenarnya dalam mengidentifikasi dilema etika dengan melihat persoalan, pada dasarnya kan ini dilema etika ini adalah sebuah kebenaran yang saling bertentangan dihadapkan pengambilan keputusan yang sangat berat, yang dimana mesti harus dengan dihadapkan bahwa sama-sama benar pada persoalan. Cuma kita dihadapkan pada wilayah tertentu sangat berbeda dan harus diputuskan sehingga dikenal dengan konsep rujukan moral. Ya, di pada intinya bahwa dalam verifikasi persoalan sampai mana apakah ini masuk seperti itu. Jika terus beridentifikasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan mesti ada beberapa hal yang mesti karena pengambilan keputusan dalam kasus dalam memahami persoalan masalah ini seperti apa dengan melibatkan beberapa faktor-faktor dan orang-orang yang memahami persoalan, sehingga dalam mengambil keputusan betul-betul tidak merugikan betul pengurusan secara meskipun bahwa tidak semua pengambilan keputusan berjalan dengan baik. Mesti juga kita mengalami kendala yang beberapa orang tidak mau itu biasa terjadi. Tapi dalam mengambil keputusan khususnya kasus-kasus kepentingan yang sama benar, bahwa alhamdulillah selama ini ya kami menjalankan dengan baik dan meskipun ada tantangannya kami dan selesai. Ada tantangan karena beda kasus, beda persoalan, beda solusi. Jadi cara sekarang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan? Jadi ada beberapa hal yang kami lakukan dalam pembahasan. Yang pertama adalah memahami persoalan yang sesungguhnya, nilai-nilai apa yang terjadi pada persoalan.
sehingga dengan memahami kasus itu dan nilai-nilai apa yang terjadi pada kasus itu, kita bisa mengambil beberapa tindakan. Contoh misalnya adalah menentukan siapa-siapa yang terlibat dalam kasus itu. Yang kedua, fakta-fakta apa saja yang bisa dijadikan sumber dengan dari orang yang terlibat dalam kasus yang bisa menyampaikan. Kemudian dari sumber-sumber ini kan tidak selamanya langsung diambil bahwa ini benar, bahwa ini langsung diambil menjadi pegangan fakta, tetapi mesti diuji dan dianalisis bahwa apakah memang sumber-sumber ini benar atau tidak. Nah, setelah kemudian kita tahu fakta-faktanya, kemudian sumbernya, kemudian beberapa hal sudah dipahami bahwa kronologis kejadiannya seperti apa sebenarnya, kemudian sudah bisa mengambil sebuah, baru kemudian kami melakukan kemudian pengambilan keputusan bersama dan dimusyawarahkan dengan berasas bahwa keputusan ini tidak merugikan, tetapi diambil atas dasar pada dikenal dalam konsep proses prinsip artinya pengambilan keputusan secara. Nah, setelah kemudian kalau bisa selesai di situ dan mereka saling mengerti persoalan sesungguhnya, bagaimana asalnya atau kemudian sampai menetapkan intinya untuk memahami dan saling mengerti, menunjukkan rasa masing-masing persoalan bisa selesai. Di situ kemudian biasa kami dapatkan kami selesai. Mungkin seperti itu. Intinya keputusan itu dari sumber fakta sebenarnya tidak membahas ya, bagaimana solusinya setelah tidak dikorbankan. Intinya sama-sama dan intinya kesimpulannya adalah bagaimana mendamaikan. Dikasih bukan fakta-fakta yang memahami persoalan, kemudian cari sumber pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khususnya dilema etika? Pengambilan keputusan secara efektif, maksudnya secara efektif, Ya, efektif. seketika kasus itu yang ditangani dalam konsep ini, dua hal yang berselisih artinya saling memahami dan saling menghargai, tidak mementingkan egonya, sehingga rasa kekeluargaan tumbuh, akhirnya melahirkan perselisihan. Intinya mengedepankan nilai moral, nilai kekeluargaan, bukan arogansi kebenaran, arogansi sikap yang memaksakan yang tidak mau mendengar fakta-fakta, sehingga persoalan itu bisa selesai selama mengedepankan asas kekeluargaan, dan itu sangat efektif dalam pengambilan keputusan. Artinya bagaimana saling menghargai, saling memahami, sehingga sudah persoalan itu. Nah, itu yang saya anggap lebih efektif, mengedepankan nilai etika moral, bahkan nilai kebersamaan tanpa ego yang harus Hilangkan ego. iya Dengan falsafah kita pada tahun yang efektif tadi. Sekarang Bapak tadi mengutarakan tantangan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan
ada dilema etika. Nah, justru kalau seketika Anda bertanya tentang tantangan, maka yang kebalikannya itu tadi, bahwa seketika kita menghadapi persoalan di mana dua belah pihak yang saling berpersoalan, tidak mendahulukan nilai egonya yang punya. Semua sama-sama bersama. Nah, ini yang kadang kemudian mengalami kendala, kadang mengalami tantangan. Jadi ketika langkah mereka tetap kami sama meskipun kemudian misalnya ada tidak disengaja orang bermain di lapangan, kemudian ada berperang, tetap orang tuanya kasih kita tahu fasilitasi silakan jalur yang sesuai dengan kaidah undang-undang. Nah, ini yang biasa tantangan di lapangan. Tidak semua umat ego yang sudah, tetapi kami tetap orang yang berada itu yang kadang kami anggap yang selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikan? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? baik. Setiap persoalan pasti berbiasa, dan setiap persoalan ada yang bisa diselesaikan secara langsung, ada yang membutuhkan waktu atau kita jadi tergantung dari kondisi persoalan zaman. Kalau persoalan itu kami anggap tidak terlalu yang bisa diselesaikan dengan sebuah yang bisa selesai. Tetapi kalau persoalan itu melibatkan banyak orang lain yang membutuhkan waktu yang cukup, artinya harus butuh waktu, maka khususnya pada saat kita dalam tingkat emosional yang pasti harus tidak bisa dihadapkan langsung. Makanya kesimpulannya adalah tergantung persoalan ini terkadang selesai yang sering kami tergantung dari persoalan bisa saja diselesaikan. Kalau persoalan tidak terlalu Alhamdulillah, melihat persoalannya tidak bisa diselesaikan. sama kan Anda kan biasa hadapkan di kelas seperti ada yang bisa Anda selesaikan, ada juga yang mesti mengundang kemudian melibatkan. Tapi kalau persoalan itu kemudian bisa diselesaikan di kelas, itu juga yang kami lakukan dalam khususnya mencari kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Terkadang kami terbantu dengan melibatkan beberapa orang yang kami anggap dengan melibatkan beberapa kami anggap ini sangat berpengaruh tergantung dari persoalannya itu. Dan itu kami biasa melibatkan beberapa orang yang memang berkaitan yang dianggap bahwa kedua yang berselisih bisa mendengar di mana kami mengalami kendala setelah kemudian diputuskan apakah jadi pada intinya kami biasa berbantu dan kami adalah salah satunya mungkin seperti itu. Kabupaten Batu
yang menjadi keperluan dan akhirnya alhamdulillah terakhir mulai dari dari semua hal yang Bapak telah sampaikan, apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan. dengan beliau alhamdulillah puskesmas yang ada di Batu bagus-bagus semua dan dari pelayanannya semua alhamdulillah persoalan yang prima. kami ada Itu adalah pada berkat inti dengan kasus yang berbeda oleh karena pasti itu kami mari kita punya semua pengalaman, kirimkan al-fatihah tapi kepada ada beliau pengalaman yang kita karena alami lebih lagi tidak bisa dihadapkan berdoa kedua tokoh tidak kita doakan yang kepada bisa beliau. yang sama-sama Kemarin juga sempat saya berkumam yang terakhir dimana saya berkumam segala karena kalau upaya, di luar mana segala jadi bentuk pasti kemarin saya kekuatan itu itu kita tidak butuh waktu yang cukup karena mereka orang-orang yang baru pada waktu. Tapi disitulah kemudian sebenarnya pendekatan kekeluargaan untuk menyatukan seseorang itu bisa mengurangi hal-hal yang sangat tidak adil. Makanya perlu, dan disitulah saya belajar bahwa perlu ada komunikasi antara sesering mungkin, dan komunikasi itu tidak hanya terjadi di sekolah, tapi di kampung dan di mana. Dan selalu kita berdiskusi tentang persoalan di sekolah, tentang membangun guru dengan siswa, guru dengan siswa dengan guru, memang yang insya Allah dan itu biasa menjadi sampai sebuah Allah membentuk perlu kita pahami bahwa sehingga di dalam saat Al-Quran mengalami persoalan yang berbeda pandangan Subhanahu dari persoalan-persoalan itu kemudian mulai alladzi barakna setelah wa diskusi fi ayatina yang dan itu kami jadi suci Allah yang telah memperjalankan yang baik alhamdulillah dari karena masyarakat. saya di tempat yang sekolah ya Dari sini kita melihat ada dua peristiwa yang sangat luar biasa, yakni adalah sudah Isra menjadi sudah tidak diperjalankannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil intinya itu pengalaman Ketika kita melihat sejarah ini, maka timbul pertanyaan, Mari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nama Daud dan kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa bisa dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha? Kenapa dia harus dulu ke Masjidil Aqsa baru ke Sidratul Muntaha? Nah, ketika kita kali ternyata dilihat bahwa Yero Nabi tak yareni tari merah materi ada melupai ideologi. Jadi ini yang terjadi pada saat ini. Jadi ini adalah apa? Artinya apa? Alhamdulillah Bapak Bupati tidak melupakan alma maternya. Maksudnya Bapak memang ada tidak ada kita melupai rumah dulu. justru Karena kenapa? Karena Masjidil Aqsa itu adalah merupakan masjid yang pertama kali tempat menghadapnya umat manusia pada saat itu. Setelah nanti baru masjid di kota Mekah apa yang kita tempati. Kemudian selanjutnya langsung Nabi diangkat ke sebagai itu bisa dikatakan dan berimbas ada televisi, itu sih bagi saya kemudian selanjutnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari saya juga Masjidil terima Aqsa kasih ke banyak Masjidil Anda hadir di tempat ini. Tapi kita melihat di situ Allah menggunakan kalimat subhanahu. Subhanallah. Allah menggunakan kata-kata subhanallah. Kenapa Allah tidak menggunakan Allahu Akbar? Ketika kita melihat ini adalah kejadian yang luar biasa.